berdiri di Terik Matahari karena ini teman-teman sudah berbicara APBD, berbicara pencairan anggaran, berbicara penetapan APBD, berbicara realisasi APBD. Nah sekarang kalau kita bisa sepakati, saya mengundang semua saudara-saudara dari HMI ini untuk masuk ke dalam ruangan badan anggaran untuk kita diskusikan bersama. Sepakat? Oke, saya mengundang. Di bawah terik matahari, saudara-saudara masih selalu berjuang demi penegakan hukum, demi tegaknya keadilan di Kota Bima ini. Sekali lagi kami atas nama pimpinan DPRD mengucapkan selamat datang di rumah rakyat. Dengan masalah pembangunan Taman Kodong, berdasarkan hasil yang kami yang kami temukan, persoalan itu apa? Itu pembangunan itu sekarang lagi dikerjakan, tapi persoalannya bahwa tempatnya itu belum termasuk aset pemerintah kota dan itu masih sah milik masyarakat kota, dan itu barangkali bisa disikapi dengan secepatnya oleh pemerintah kota. Yang kedua, kaitan dengan masalah anggaran 4 miliar untuk badan usaha milik daerah. Penetapan dan pengesahan ini juga kami akan tangkap karena persoalannya bahwa badan usaha milik daerah di Kota Bima ini kami belum tahu di mana dan siapa direksinya. Maksud kami juga pertanyakan itu adalah kaitan dengan masalah anggaran 10 miliar untuk pembangunan Masjid Anwaruddin. Nah, problemnya itu adalah karena syaratnya belum terpenuhi. Syarat itu belum terpenuhi. Kok berani kami heran? Kok berani sekali pemerintah kota ini mengajukan anggaran 10, mengajukan dan menandatangani anggaran 10 miliar itu, padahal syaratnya itu belum terpenuhi. Menyangkut dengan APBD, menyangkut dengan anggaran tahun 2020 nanti, dan sekarang sudah dibahas mungkin oleh pemerintah kota beserta DPRD. Yang kami temukan di situ bahwa di dalam dokumen keuangan PPS itu tercantum anggaran APBD Kota Bima di tahun 2020 itu sebanyak 1,2 triliun. Kami cukup apresiasi terhadap eksekutif. Cuma masalahnya yang kami temukan bahwa kalau di dokumen keuangan PPS itu tercantum dengan jelas dan bahkan itu sudah disahkan anggaran 2020 itu 1,2 triliun, maka di dokumen APBD juga harus tercantum sangat dasar 1,2 triliun. Jangan mengurangi. Yang berkaitan dengan badan usaha milik daerah ini yang dipertanyakan oleh saudara Amirullah, apakah benar bahwa pihak pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar 4 miliar? Yang saya tahu selaku pimpinan DPRD Kota Bima bahwa badan usaha milik daerah ini baru berupa rancangan dalam rangka untuk penetapan pembuatan BUMD. Bagaimana mungkin pemerintah kota bisa menggelontorkan anggaran 4 miliar sementara badan usaha milik daerah aja belum kita tetapkan? BUMD itu adalah perda yang perlu ditetapkan oleh DPR. Apakah benar dalam dokumen tersebut ada anggaran yang digelontorkan di tahun 2018? Kalau itu sampai terjadi menggelontorkan anggaran 4 miliar, berarti ini sudah melawan hukum. Karena BUMD sampai dengan hari ini itu belum terbentuk. Kaitan dengan pembangunan masjid, pada tahun 2019 pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif mengajukan pengalihan masjid itu untuk dapat dianggarkan dengan multi-S 30 miliar dengan 10 miliar per tahun, bahwa pada saat itu kami selaku eksekutif telah memegang surat penyerahan resmi dari Ketua Yayasan atas nama Haji Zainul Arifin. Dalam pelaksanaannya, karena anggaran yang digelontorkan ini banyak, kami minta pendampingan dari PPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sampai dengan hari ini, PPKP lagi dalam proses menghitung atau menilai kembali sudah berapa uang
yang selama ini terkumpul di Masjid Agung Al-Muwahhidin itu, dan sudah berapa yang sudah dipergunakan, sehingga ada pembatasan yang jelas sampai berapa uang yang dipergunakan oleh yayasan itu, dan mulai dari mana uang pemerintah kota yang digelontorkan 10 miliar ini. Ini kaitan dengan Masjid Agung Al-Muwahhidin. 1,2 T, 1,2 T. Sedangkan di dalam APBD tahun 2020 kami hanya bisa mengajukan 800 lebih M. Nah, perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan pada sisi pengajuan dana, pada sisi pengajuan dana, di mana pada saat penyusunan buah PPAS, proses pengajuan dana sedang berlangsung. Pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi dan pusat dapat menetapkan defisit APBD itu maksimal 3% dari PDRB. PDRB ini adalah pendapatan produk domestik bruto kita, atau semua aset yang dimiliki oleh masyarakat dan pemerintah daerah yang ada pada tahun ini. Kita diperkenankan 3% dari APBD. Tetapi saya ingin jelaskan bahwa pada APBD kita sebenarnya tidak mengenal adanya defisit APBD. Tidak mengenal defisit APBD. Hanya yang terjadi pada saat itu adalah perhitungan silpa kita tidak sama dengan perhitungan yang dikeluarkan oleh BPK. Selisih itulah yang disebut dengan defisit pada silpa, bukan defisit pada APBD. Kota Bima pada saat ini sedang melanda krisis air bersih yang tidak berbicara. Jadi apa sikap daripada badan eksekutif untuk mengatasi persoalan? Jadi jangan hanya diam diri untuk mengatasi kebutuhan masyarakat, karena yang dipimpin oleh badan eksekutif yaitu rakyat. Kekeringan. Nah, ini sebenarnya kenapa saya mengundang saudara-saudara HMI MPO cabang Bima untuk masuk di ruangan sidang yang terhormat ini. Begini saudara-saudara, saya selaku pimpinan DPRD Kota Bima juga merasa sedih. Esensi lahirnya Kota Bima ini adalah berdasarkan Undang-Undang 13 tahun 2002 tentang namanya pemekaran wilayah. Dulu Kota Bima ini adalah Kabupaten Bima, yang menjadi ibu kota Bima dulu adalah Raba, dan sekarang menjadi ibu kota Bima. Itu berdasarkan Undang-Undang 13 tentang pemekaran wilayah. Dan hampir 200 hektar aset tanah bangunan yang ada di Kota Bima ini adalah masih milik pemerintah Kabupaten Bima maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Contoh, PDAM ini adalah milik badan usaha milik daerah pemerintah kabupaten. Sumber airnya di Kota Bima, yaitu ada di Nungga, di OICI, dan di Lelamase. Yang meminum air tersebut adalah masyarakat Kota Bima, yang mengelola adalah badan usaha milik daerah PDAM dari Kabupaten Bima. Kalau barang itu dikasih, PDAM itu mau dihibahkan, mau diberikan kepada pemerintah kota, besok kami akan anggarkan anggaran yang besar untuk pembangunan atau kelanjutan PDAM tersebut. Sulit, tidak mungkin bisa intervensi APBD yang berkaitan dengan persoalan aset ini. Nah, tapi pemerintah kota pun dalam hal ini tetap mengupayakan, tetap mengalokasikan anggaran setiap tahun itu hampir 5 miliar untuk melaksanakan pengeboran, untuk membangun yang berkaitan dengan kebutuhan air bersih tersebut. Bagi kita, ketika wali kota melaporkan aktivis gara-gara mencemarkan dengan tidak mencemarkan nama baik, katanya. Lalu selanjutnya, Bapak Wali Kota ini kaget dengan keberadaan aktivis. Jangan sampai selanjutnya seluruh aktivis di kota Kabupaten Bima dilaporkan oleh Bapak Wali Kota. Aktivis ini tidak lari pada tahun 2015 dan 2023. Sebelum Indonesia maju, Indonesia dimerdekakan, aktivis sudah ada. Dan maka aktivis juga adalah sebagai salah satu yang menawarkan menjaga dulu. Dari sisi administrasi, Masjid Al-Muwahhidin segera diurus. Lalu yang kedua, yang berkaitan dengan masalah tanah yang dikobok segera diurus.
Lalu yang berkaitan dengan masalah perbedaan pandangan yang disampaikan oleh saudara Amirullah tadi, ada pernyataan saudara wali kota yang mengatakan perbedaan angka, ini Pak Amirullah ya, ada perbedaan angka yang disampaikan oleh saudara wali kota dan apa yang disampaikan oleh saudara kepala Bapeda. Langkah yang tepat adalah segera melakukan klarifikasi bahwa berdasarkan data itu seperti ini Pak. Gak apa-apa, disampaikan, dilakukan klarifikasi. Pak Amirullah, ini luar biasa. Pak Wildan Kusuma, Cimen, maupun Abu Khalid yang membawa rekan-rekan ini dalam rangka melaksanakan rapat dengan pendapat pertemuan trimantri antara DPR, eksekutif dan AMI. Wasit dong mendaki Pak Sekda, insya Allah semuanya akan cair, semua akan masalah, insya Allah akan terpenuhi. Saya atas nama pimpinan, bila di mana ada kata atau ucapan dari kami, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para saudara-saudaraku, saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota dewan yang telah menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saya akhiri.